Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Agnes Miftahul Jannah. I'm from TPIC. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Implicature Part 1 atau implikasi part pertama dari Gaussian Convolutional Implicature Theory. Yang pertama ada implicature atau yang biasa disebut implikasi. An implicature is something the speaker suggests or implies with an utterance, even though it is not literally expressed. Implicature atau implikasi adalah sesuatu yang disarankan atau diimplikasikan pembicara dengan ucapan meskipun tidak diungkapkan dengan harfiah atau secara harfiah. Jadi, implikasi itu biasanya diucapkan oleh seseorang atau kata-kata yang diucapkan oleh seseorang namun tidak diungkapkan secara harfiah. Implicatures can aid in communicating more efficiently than by explicitly saying everything we want to communicate it. Implicatures atau implikasi dapat membantu dalam berkomunikasi agar lebih efisien daripada hanya secara eksplisit untuk mengatakan semua yang kita komunikasikan. Lalu kemudian ada conversational implicature atau implikasi konversasional is definable as any meaning or proportion expressed implicitly by a speaker in his or her utterance of a sentence which is meant without being part of what is strict sense, atau biasa didefinisikan sebagai makna atau proposisi apapun yang diungkapkan secara implisit oleh pembicara dalam ucapannya tentang kalimat yang dimaksudkan, tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam arti tertentu. Nah, dari penjelasan sebelumnya, ini ada contohnya yang semoga bisa dipahami, bahwa on the basis that a speaker and listener are cooperating and aiming to be relevant, a speaker can imply a meaning implicitly, confident that the listener will understand. Contohnya, the example. Are you watching this program? A possible conversation implicature of 2.1 might well be, this program bores me. Can we turn the television off? Jadi dari contoh are you watching this program atau apakah kamu menonton program ini, kita bisa mendengarkan bahwa pembicara itu melemparkan sebuah pertanyaan pada kita. Nah, kita bisa memberikan balasan yang relevan pada yang ditanyakan sebelumnya. Contohnya dengan memberi sebuah tanggapan seperti ini, atau yang berkaitan, relevan dengan percakapan pertanyaan sebelumnya. Seperti, this program bores me. Can we turn the television off? Program ini membuat saya bosan. Bisakah kita mematikan televisi? Nah, itu kan relevan. Lalu ada perbedaan dari entailment atau different from entailment, implicatures can be cancelled. Contohnya ada di poin 2, di 2.2. Yang A, John ate some of the cookies. I figured he would. How many are left? In fact, he ate all of the cookies.
Jadi ada yang sebuah perbedaan dari sebuah entailment. Maka dari itu, implicatures bisa dibatalkan. Nah, arti dari percakapan tadi itu, John memakan beberapa kue. Lalu yang B menjawab, saya pikir dia akan melakukannya, atau ya, saya pikir dia akan melakukannya. Berapa banyak yang tersisa? Lalu A menjawab, bahkan dia makan semua kue. Kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya, thus a conversational implicature is what is communicated or conveyed or meant minus what is said. It is beyond and above and sometimes divergent from what is said. It represents a relation between a speaker and a proposition produced by that speaker on the basis of the logic of conversation. Jadi, percakapan implikasi ini seharusnya sebuah percakapan yang bisa dikomunikasikan atau disampaikan yang dimaksudkan itu tidak berkurang dari apa yang dikatakan atau jadi kalau kita ngomong sesuatu terus memiliki makna tersendiri itu tidak dikurang-kurangkan atau dilebih-lebihkan. Namun terkadang hal tersebut bisa berbeda dari apa yang seharusnya dikatakan. Hal tersebut merupakan hubungan antara pembicara dan proposisi yang dihasilkan oleh pembicara itu, yang mana harus berdasarkan logika agar bisa mencapai percakapan yang bisa diterima kita. Jadi walaupun kita mengatakan sesuatu atau melontarkan suatu kalimat yang memiliki makna tersendiri, orang yang dimaksudkan atau orang yang diajak bicara itu diharapkan bisa memperoleh maksud dari apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Lalu ada cooperative principle. Chris proposed that participants in a communicative exchange are guided by a principle that determines the way in which language is used with maximum efficiency and effect to achieve rational communication. Jadi, cooperative principle ini yang mana oleh Chris diusulkan bahwa peserta dalam pertukaran komunikatif dipandu atau diarahkan oleh prinsip yang menentukan di mana bahasa yang digunakan harus efisien dan memberikan efek yang maksimum untuk mencapai komunikasi yang rasional. Jadi ketika seorang pembicara itu menyampaikan kalimatnya atau menyampaikan kata-katanya, ia itu harus memberikan kalimat yang ia lontarkan atau ia katakan itu harus memiliki efisiensi dan efek maksimum atau bisa mencapai komunikasi yang rasional.
Lalu Grace mengatakan bahwa he called it the cooperative principle. Make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. Jadi Grace ini menyampaikan kata-katanya bahwa buatlah kontribusi percakapan Anda yang diperlukan, yang mana pada tahap itu terjadi, tujuan dan arah yang diterima oleh pendengar bisa terjadi pertukaran pembicaraan yang rasional dan bisa diterima dengan baik. Lalu selanjutnya ada conversational maxims. The cooperative principle is an umbrella term for 9 components that guide how we communicate it. These 9 components are grouped together into 4 categories called the maxims of conversation. Jadi di cooperative principle itu merupakan sebuah istilah yang memayungi 9 komponen yang memandu kita atau memimpin cara kita untuk berkomunikasi. 9 komponen ini dikelompokkan bersama menjadi 4 kategori yang disebut maxims of conversation. First, quality. Ada contohnya, do not say what you believe to be false. Yang kedua ada do not say that for which you lack adequate evidence. Number 2 ada quantity. First, make your contribution as informative as is required for the current purposes of the exchange. Number 2, do not make your contribution more informative than is required. Number 3, relation. First, make your contribution relevant. And number 4, there is manner. Be perspicuous and specifically. First, avoid obscurity. Number 2, avoid ambiguity. Number 3, be brief. Avoid unnecessary prolixity. And the last, be orderly. Yang mana yang pertama itu ada kualitas, yaitu jangan mengatakan apa yang kamu yakini palsu atau jika kalian mengetahui hal itu sudah bukan yang sebenarnya, ya jangan dikatakan. Lalu kedua ada jangan mengatakan bahwa Anda kurang memiliki bukti yang memadai, atau jika kalian tidak punya bukti yang kuat atau kurang bukti, jangan langsung dikatakan. Lalu yang kedua ada kuantitas. Yang pertama, membuat kontribusi Anda dalam percakapan itu secara informatif, seperti yang diperlukan untuk tujuan pertukaran saat ini. Lalu kedua, tidak membuat kontribusi Anda dalam percakapan lebih informatif daripada yang diperlukan. Yang ketiga, ada hubungan, yaitu membuat kontribusi Anda menjadi relevan. Yang terakhir ada manner atau cara. Menjadi yang mencolok atau yang terlihat, khususnya menghindari ketidakjelasan. Yang kedua, menghindari ambiguitas. Jangan ambigu, pokoknya yang jelas. Lalu secara singkat. Dan yang terakhir yaitu teratur. Lalu ada relationship between the speaker and the maxims. Hubungan antara pembicara dengan maksim. In a conversation, the speaker may do one of 4 things with regards to the cooperative principle and the maxims. First, the speaker may observe the maxims.
This is the default assumption. Number 2, the speaker may opt out of a maxim by using a phrase that eliminates or mitigates the effect of the maxims and signals this to the address. This phrase is called a head. Number 3, the speaker may float a maxim to the full knowledge of the address. Number 4, the speaker may violate a maxim. Example, lie. Dalam percakapan, pembicara dapat melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kooperasi atau cooperative principle dan maxim. Yang pertama, pembicara dapat mengamati pepatah, atau ini adalah asumsi default. Yang kedua, pembicara dapat memilih keluar dari pepatah dengan menggunakan frasa yang menghilangkan atau mengurangi efek dari pepatah dan memberikan sinyal ini ke penerima, atau frasa ini biasa disebut head. Lalu yang ketiga, ada pembicara dapat mencemooh pepatah dengan pengetahuan penuh dari penerima. Dan yang terakhir, pembicara mungkin melanggar pepatah, misalnya berbohong. Lalu ini ada opting out heads. Examples, quality, as far as I know, or I may be wrong, but. Lalu di bagian quantity, as you know, probably already know. Lalu di bagian relation, oh, by the way. Lalu di bagian manner, I'm not sure if this is clear, but. Jadi jika diterjemahkan atau diartikan itu seperti ini. Di bagian opting out heads, yang contohnya di bagian kualitas itu ada sejauh yang saya tahu, atau bisa juga aku mungkin salah, tapi. Nah, seperti itu. Lalu di bagian kuantitas, contohnya seperti yang mungkin sudah Anda ketahui. Nah, berbeda kan dari kayak cara membacanya, lalu maknanya apa. Lalu di bagian relation, oh, ngomong-ngomong, atau ya seperti itu. Dan di bagian manner, saya tidak yakin apakah ini jelas, tapi nah, dilihat dari keempatnya itu memiliki kayak kata-katanya itu hampir mirip, tapi memiliki makna yang berbeda-beda. Lalu ini ada contoh di bagian violating versus flouting maxims, atau melanggar versus mencemooh maxims. Yang contohnya dari violating itu ada, the boy has been playing games for hours when her mother asked, Mother, did you study all day long? Son, yes, I've been studying till now. Jadi ini tuh kayak berbohong gitu. Lalu di bagian floutingnya, teacher to a student who arrives late more than 10 minutes to the class meeting. Teacher, wow, you are such a punctual fellow. Welcome to the class. Lalu studentnya menjawab, sorry sir, it won't happen again. Jadi bisa dilihat perbedaannya di bagian violating itu ada seorang anak laki-laki yang sudah sejaman lah main game. Lalu ketika ibunya bertanya itu, apa dia sudah belajar? Anaknya menjawab, iya, saya sudah belajar sampai sekarang. Padahal dari 1 jam yang lalu dia malah sibuk bermain game. Lalu di bagian floating, ada seorang guru yang sedang melakukan percakapan dengan muridnya,
karena muridnya itu datang terlambat. Nah, jadi teacher to a student who arrives late more than 10 minutes to the class meeting. Jadi gurunya ini mengatakan kayak, wow, you are such a punctual fellow, welcome to the class. Kayak gimana ya, sedikit sindiran gitu. Terus muridnya menjawab, sorry sir, it won't happen again. Jadi kayak muridnya itu mengakui. Kalau yang sebelumnya kan berbohong gitu kan, yang di bagian violating. Lalu ini selanjutnya conversational implicature. It is a conversational implicature that arises from observing the maxims and following the cooperative principles. Ini adalah implikasi percakapan yang muncul dari mengamati pepatah dan mengikuti prinsip-prinsip kooperatif. Di bagian quality ada John passed away last week, yang mana dijelaskan, the speaker believes that John passed away the previous week and has adequate evidence that he did. John meninggal minggu lalu. Yang dijelaskan, pembicara percaya bahwa John meninggal dunia sebelumnya atau minggu sebelumnya dan memiliki bukti yang akurat kalau memang dia melakukannya atau itu terjadi. Lalu di bagian quantity ada John has 6 cars atau John has at most 6 cars. John memiliki 6 mobil atau John memiliki paling banyak 6 mobil. Lalu di bagian relation atau hubungan, what's the time? The museum hasn't opened yet. Penjelasannya, it's at least before whenever the museum normally opens. Yang artinya, what's the time? Jam berapa? Atau kapan bukanya? Secara kan tidak secara harfiah gitu kan ya. Lalu dijawab, museumnya belum buka. Dengan penjelasan bahwa setidaknya sebelum museum biasanya terbuka. Lalu di bagian manner ada John washes his hands and eats his lunch. John first washes his hand and he eats his lunch. John mencuci tangannya dan kemudian dia makan siangnya. Yang pertama kali dilakukan John itu, pertama yaitu mencuci tangannya, lalu dia baru bisa makan, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada dari conversational implicature, yang flouting. It is a conversational implicature that arises from flouting the maxims but nevertheless following the cooperative principles. Ini adalah implikasi percakapan atau conversational implicature yang muncul dari mencemooh pepatah, namun tetap mengikuti prinsip-prinsip kooperatif. Dari bagian quality, ada you are so smart, yang dijelaskan, in a certain condition it implies that you are not smart at all. Atau yang diartikan, Anda sangat pintar. Namun jika dijelaskan secara secara lebih rinci itu, dalam kondisi tertentu itu menyiratkan bahwa Anda tidak pintar sama sekali. Kalau di bagian quantity ada contoh seperti ini. Mom, have you finished your homework? Dad, I have finished my algebra.
Atau I have not finished the English. Mom, okay, get busy and finish your English too. Lalu di bagian relation ada John, ada contoh John. Susan can be such a cow sometimes. Mary, oh, what a lovely day today. Yang dijelaskan one should not speak ill of people behind their back. Di bagian quantity tadi ada contoh yang bila diartikan seperti ini. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR? Ya, saya telah menyelesaikan aljabar saya, tapi dalam kurung belum menyelesaikan tugas bahasa Inggris. Lalu ibunya memberikan balasan lagi, oke, sekarang selesaikan tugas bahasa Inggris Anda. Seperti itu. Lalu di bagian relation, John, Susan kadang-kadang bisa menjadi seperti sapi, seperti itu. Lalu Mary menjawab, oh, hari yang indah. Jadi jika dimaknai secara yang sebenarnya itu, seseorang seharusnya tidak berbicara buruk tentang orang-orang di belakang mereka. Lalu di contoh yang terakhir di bagian manner yaitu Dad, who broke the vase? Son, it was one of your 3 children. Atau penjelasannya, I don't want to tell you about it. Jadi di bagian manner itu ada contoh seperti ini. Ayah, siapa yang memecahkan vasnya? Lalu anaknya menjawab, itu adalah kesalahan dari salah satu 3 putra Anda. Seperti itu. Jadi sebenarnya si anak itu tidak ingin menjelaskan secara rinci atau tidak ingin memberitahu kebenaran yang sebenarnya. Jadi seperti itu penjelasan saya. Mohon maaf jika masih banyak salah-salah kata. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.